Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntu seki iya rahmatullah papelajaran bahasa ugi. Yesoe meloka palabai materiku. Anak-anakku aga kareba tenu podo kareba madeceng kemana. Yesoe meloka palabai materiku yang naritu papasan toriolo. Mamulanna syukur ki lauri puang Allah subhanahu wa ta'ala nenia newereki ad di sini no pada siduntu sidup pamata risekolai engka kak riolota meloka palabai papasam toriolo. Ki maringeram mopi ga agar yaseng papaseng agar yaseng papasan toriolo. Papasan toriolo adalah pesan-pesan orang tua dulu, merupakan sebuah tradisi sastra lisan masyarakat Bugis Makassar yang dituturkan oleh orang tua dahulu kepada generasinya agar mereka tahu bagaimana harus bertindak dan beretika dalam masyarakat. Ya, anak-anakku, kita perhatikan bagaimana peran penting papasan toriolo untuk kehidupan bermasyarakat kita sebagai suku Makassar Bugis. Bagaimana kita harus bertindak yang baik dan beretika dalam bermasyarakat. Nah, bagaimana juga kita harus bertindak dan beretika dalam suasana kelas. Bagaimana kita harus menjaga komunikasi, bagaimana kita menghormati seperti papasan yang akan dipelajari nanti. Nah, sebagai masyarakat Bugis Makassar perlu mengetahui secara mendalam tentang arti pentingnya papasan sebagai wasiat orang tua kepada anak cucunya untuk dijadikan sebagai suatu pedoman pegangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Seperti itu. Jadi anak-anakku ini papasan itu wasiat orang tua kepada anak cucunya. Mungkin pernah dengar anak jangki duduk di tangga contohnya. Nah, itu salah satu contoh papasan kecil. Nah, untuk sebagai pegangan mengarungi bahtera kehidupan. Nah, selanjutnya itu orang yang memelihara pasang akan senantiasa terpandang di tengah masyarakat. Sebaliknya, yang mengabaikan langsung atau tidak langsung akan menanggung resiko besar, baik berupa sanksi sosial dari masyarakat maupun peringatan atau hukuman dari Dewa Tasewai, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita bisa lihat di sini tadi, papasan akan senantiasa terpandang di tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita menjaga, memelihara papasan, bagaimana kita menjaga pesan orang tua, agar kita bisa hidup terpandang di tengah masyarakat. Sebaliknya, yang mengabaikan secara langsung atau tidak langsung akan menanggung risiko yang besar. Nah, anak-anakku sekarang kita perlu perhatikan, kita harus tanamkan, kita harus perbuat pesan yang disampaikan dari orang tua dari nenek-nenek terdahulu, orang tua dahulu. Agar kita nanti tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan sanksi, tidak dapat peringatan. Dengan menjalankan pasang, kita bisa terhindar dari semua itu. Belajar mulai sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Nah, jadi orang yang mengabaikan secara tidak langsung itu bisa menanggung risiko yang fatal mungkin. Entahkah misalnya orang yang mengabaikan pesan, misalnya jangan mengambil barang milik orang lain, tapi karena tidak memelihara pesan, tidak memelihara pasang, akhirnya kita mendapat musibah, kita mendapat hukuman seperti itu. Nah, tengai gaukmu neya muala andre guru, mualai madecenge. Kemudian apa iya adae sionro mijakna si bawa decenna makua motoro nawanawai. Nah, artinya itu amatilah perbuatanmu, jadikan sebagai guru. Guru yang dimaksud di sini sebagai pedoman dalam bertindak. Petiklah yang baik dan tinggalkan yang buruk, sebab perkataan itu tempatnya keburukan
dan kebaikan, demikian pula pemikiran. Nah, keburukan itu tempatnya dari perkataan. Perkataan itu tempatnya keburukan. Nah, hati-hati ke dalam berkata-kata. Seperti itu, jangan sampai kita tidak mengendalikan perkataan, tidak mampu menjaga, akhirnya bisa mendapatkan keburukan. Nah, kebaikan demikian pula pemikiran. Jadi harus sesuai dengan pemikiran yang baik-baik, harus berpikir yang positif terus. Seperti itu. Nah, guru yang paling baik adalah pengalaman dari hasil perbuatan. Dari hasil perbuatan itu kita mendapatkan pengalaman belajar, di mana kita akan memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Perkataan seseorang menunjukkan hasil dari belajarnya atau pendidikannya. Nah, perkataan seseorang menunjukkan hasil dari belajarnya atau pendidikannya. Jadi harus memang selalu belajar. Bagaimana kita terus melanjutkan pendidikan SD, SMP, SMA, lanjut lagi ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Pokoknya kita harus terus belajar. Kita harus bersemangat. Nah, kita harus memilih yang baik. Nah, itulah tujuannya tadi papasan, kita dikasih petunjuk bagaimana kita diarahkan yang menjadi lebih baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, itulah pentingnya kalau kita juga belajar papasan, bisa kita ini adalah sesuatu yang baik dan ini sesuatu yang buruk, kita tinggalkan yang buruk, kita terus belajar menjadi lebih baik. Seperti itu. Itulah pentingnya papasan. Karena terus ada yang bilang, Pak, kenapa papasan terus? Mungkin 2 minggu lalu sudah kita bahas papasan, ini papasan lagi. Nah, kita harus memang menimbulkan rasa pengetahuan, ingin tahu tentang papasan agar kita bisa berkehidupan bermasyarakat. Kita harus terus belajar. Nah, kemudian ada contoh papasan yang ada di depan tak. Nah, ini tanra-tanranna narekko melo ikiama linoe gilinni bebe to macai. Tanra-tanrana, tanda-tanda narekko melo ni kiamat. Berarti kalau dunia ini akan kiamat, linoe gilin ni bebe tomacai. Jadi berbalik menjadi orang bodoh, orang yang pintar. Seperti itu. Apa maknanya? Selama orang yang pandai memanfaatkan kepandaiannya untuk kebaikan, selama itu ia tidak merusak, akan tetapi bila kepandaiannya disalahgunakan, maka berubahlah ia menjadi bodoh. Nah, kepandaian yang disalahgunakan sama dengan berubah menjadi orang bodoh. Jadi anak-anakku, kalau memang punya kepintaran, kecerdasan, itu harus digunakan dalam kebaikan. Jangan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang merusak. Karena ia tidak tahu lagi bagaimana manfaatnya ke depan. Sehingga ia menghancurkan masyarakat dan kehidupan manusia. Nah, itu kalau orang yang menggunakan kepandaiannya, disalahgunakan kepandaiannya, itu dapat menghancurkan masyarakat dan kehidupan manusia. Jadi anak-anakku sekalian, kalau punya suatu kepandaian, pintar melakukan sesuatu, tapi jangan salahgunakan karena bisa saja berubah menjadi hal yang bodoh. Seperti itu. Sifat mi paumpo aselenge. Nah, wataklah yang menunjukkan asal-usul. Apa maknanya ini? Sifat mi paumpo ki aselenge. Yaitu jika kita bergaul dengan orang yang berkelakuan tercela, akan timbul anggapan bahwa orang tersebut adalah keturunan yang tidak baik pula. Nah, kita bisa garis bawahi di sini. Ketika kita bergaul dengan orang yang berkelakuan tercela, akan timbul anggapan bahwa orang tersebut adalah keturunan yang tidak baik pula. Contoh, ini anak suka merokok. Berarti mungkin orang akan berpikir, oh bapaknya mungkin seorang perokok, atau anaknya mungkin seorang pemain judi. Bisa saja dicap orang tua atau keturunannya ini suka main judi, padahal tidak. Nah, itu hati-hati dalam bergaul. Bisa saja orang tua tidak begitu,
tidak merokok dan tidak melakukan penjudian, tapi karena kita bergaul dengan orang-orang yang berkelakuan tercela, akhirnya kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan, bisa saja dituduh keturunannya orang tua tak. Padahal orang tuanya orang yang baik-baik, tapi karena berkelakuan tercela sehingga orang tua tak yang dapat batunya. Nah, meskipun itu hanya hal dugaan itu hanya karena pertimbangan bahwa orang yang baik akan mendidik anaknya secara baik pula. Nah, kita bisa lihat lagi. Pertimbangan bahwa orang baik akan mendidik anaknya secara baik pula. Nah, bagaimana kalau anak itu yang berkelakuan tercela? Bisa saja dugaan itu orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik karena perbuatan anaknya. Nah, tetapi apabila ada anak yang berkelakuan tercela tetapi orang tuanya baik, itu berarti bahwa orang tuanya telah gagal menjadi pendidik yang baik bagi anaknya. Nah, ini juga salah satu mungkin ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah menikah. Jadi sekarang belajar memang persiapkan nanti untuk di hari tua tak, di hari nanti ketika sudah menjadi seorang orang tua kah, entah seorang ibu ataupun ayah. Bagaimana kita menjadi seorang pendidik baik bagi anaknya. Jangan menjadi pendidik yang tidak baik. Seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kita belajar bersungguh-sungguh. Belajar baik-baik. Hindari perbuatan negatif. Seperti itu. Jadi ketika nanti sudah dewasa, ketika sudah berkeluarga, bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Bayangkan sekarang banyaknya anak muda yang melakukan berkelakuan tercela. Nah, karena kenapa dia sudah malas belajar, malas menempuh pendidikan, suka bolos. Akhirnya ketika dia menjadi seorang ayah, dia tidak bisa menjadi seorang pendidik yang baik bagi anaknya. Jadi mulai sekarang anak-anakku belajar baik-baik, bersungguh-sungguh, jangan lagi bolos-bolos. Nah, pendidikan mulai dari rumah atau keluarga. Kesalahan utama dari orang tua yang gagal sebagai pendidik dikarenakan terlalu mencintai anaknya, sehingga mereka memberikan kesenangan terhadap anak tersebut bukan ilmu. Nah, bagaimana nanti ketika sudah beranjak dewasa? Harus berpikir, saya harus berpikir dari sekarang. Bagaimana nanti ketika orang tuaku, bagaimana kalau ketika saya menjadi seorang tua, saya harus memberikan ilmu, bukan memberikan kesenangan, sehingga lupa memberikan pelajaran, lupa memberikan ilmu. Nah, jangan sampai hanya kesenangan anak yang dipikir, tapi tidak ada ilmu. Bisa saja anak itu melakukan perbuatan negatif. Nah, kemudian yang dimaksud asal-usul di sini adalah yang menyangkut watak seseorang, bukan menyangkut kedudukan sosial. Karena orang yang paling miskin bukanlah orang yang tidak memiliki harta, tetapi yang miskin pendidikan dan budi pekerti. Nah, seperti itu tadi yang saya bilang. Orang yang tidak memiliki pasang itu orang yang derajatnya bisa ditinggikan. Nah, sedangkan biarpun dia orang yang kaya, tapi ketika dia tidak memiliki pasang, dia tidak memiliki budi pekerti, bahwa dia adalah orang yang miskin. Nah, bukan miskin secara kedudukan sosial, bilang tidak punya harta atau uang, tetapi miskin pendidikan dan budi pekerti. Jangan sampai masuk di kelompok ini. Nah, anak-anakku harus belajar bagaimana pendidikan, bagaimana budi pekerti. Biarpun anak-anakku ada yang merasa, saya adalah orang paling kaya di kampungku, satu mami bukan tanahku, yang lain tanahnya semua orang. Nah, biarpun kaya bagaimana, kalau tidak ada pendidikan dan budi pekerti, itu sama saja bilang kita adalah orang yang miskin pendidikan, budi pekerti. Ada juga orang yang miskin dari segi harta, jangan berkecil hati. Harus juga mempunyai belajar pendidikan, budi pekerti. Bisa saja kita dicap sebagai orang yang kaya di kemudian hari. Nah, ada teks papasang lagi. Teserebang tengah, tesewalian janji. Tidak ada batas yang membatasi pertimbangan, tidak ingkar janji. Tidak ada batas membatasi pertimbangan, tidak ingkar janji. Apa maksudnya ini? Papasang. Nah, penjelasannya adalah di dalam kehidupan bermasyarakat, agar hubungan dengan pihak lain terjalin erat dan mencapai kerjasama yang tinggi,
Diperlukan pertimbangan-pertimbangan bersama guna saling mengisi kekurangan masing-masing dan kerjasama lebih kuat bila masing-masing menepati janji. Nah, seperti itu. Jadi, apa maknanya ini? Kita harus mempunyai hubungan erat antar mungkin teman kelas, tetangga di kampung, tetangga di rumahnya orang tua, pokoknya yang berhubungan erat dengan kita. Entahkah melakukan kerjasama yang tinggi seperti apa. Contoh yang pernah kita pelajari, kegiatan adat istiadat, contohnya merekak bola, itu memerlukan kerjasama yang tinggi. Nah, itu untuk menjalin komunikasi, menghindari perbuatan dari perbuatan yang menimbulkan konflik. Nah, harus kita melakukan kerjasama yang tinggi, terjalin. Kalau sudah menjalin hubungan yang erat, itu sangat sulit untuk timbulnya konflik. Seperti itu. Kemudian diperlukan pertimbangan-pertimbangan bersama guna saling mengisi kekurangan masing-masing. Dan kerjasama lebih kuat bila masing-masing menepati janji. Nah, seperti itu. Selanjutnya, papasan yang berisi nasihat kepada pemimpin. Nah, anak-anakku, belajar dari sekarang. Bagaimana ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin. Papasan yang berisi nasihat kepada pemimpin, yaitu pesan yang diberikan kepada pemimpin, kepada orang yang dipimpin, maupun nasihat dipimpin kepada pemimpin. Jadi, suku Bugis Makassar itu perlu memang, atau sejak dulu itu sudah ada orang yang memberikan nasihat. Jadi pemimpin dulu itu selalu mendengar nasihat, selalu mendengar masukan-masukan, maupun entahkah nasihat dipimpin kepada pemimpin maupun sebaliknya, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, mungkin baiknya kita menerima nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Bisa saja itu pasang yang memang bermakna ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, aku belajar dari sekarang, tanamkan dalam diri kita bahwa saya ini adalah seorang pemimpin. Nanti di kemudian hari sudah dapat ilmu dari sekarang, di kemudian hari sudah gampang melewati semua prosesnya. Sudah gampang menjadi seorang pemimpin karena sudah ada pemahaman-pemahaman yang telah ada dalam diri kita. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Mau mendengar, mau diberikan nasihat, seperti itu. Nah, begitupun juga dengan ini. Kita bisa lihat, ajak menguai onrong, ajak to muacindai ran ritudangang. Risapa ko mompo rijelo po mangkegau. Nah, seperti ini. Kita lihat apa maknanya ini, ajak menguai onrong. Jangan menyerakahi kedudukan. Jangan pula terlalu menginginkan jabatan tinggi. Kamu tidak akan sanggup memperbaiki negara. Kalau dicari baru muncul, kalau ditunjuk baru kau menerima. Nah, jangan menjadi seorang pemimpin. Contoh, belajar dari kelas tak sendiri. Ketika menjadi seorang ketua organisasi, ketua OSIS, ketua-ketua organisasi yang lain. Bagaimana ketika ada masalah baru mau muncul. Tidak pernah muncul selama ini kecuali ketika dicari baru mau muncul. Itu hilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Belajar dari sekarang. Bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana ketika menjadi seorang pemimpin di rumah. Setidaknya memimpin diri sendiri. Kalau dicari baru dicari orang tua tak baru muncul. Setidaknya ada memang di situ. Untuk membantu orang tua tak, jangan dicari baru muncul. Nah, itu dari hal kecil dulu melakukan sedikit demi sedikit. Jangan terlalu menyerakahi kedudukan. Nah, ketika nanti anakku menjadi seorang presiden, janganlah menyerakahi kedudukan. Jangan mengingini jabatan yang tinggi. Jangan harap memiliki itu semua kedudukan, jabatan tinggi kalau tidak sanggup memperbaiki. Kalau baru dicari, baru muncul. Setidaknya harus selalu ada. Nah, seperti itu. Papasan mengingatkan kepada pemimpin bahwa pada dasarnya semua orang bercita-cita untuk memperoleh kedudukan atau jabatan tinggi.
namun takdir dan kesempatan membawanya ke arah lain. Akan tetapi manakala keserakahan menjadi titik tolak suatu cita-cita, maka perjalanan menuju cita-cita itu unsur moral dikesampingkan. Nah, jangan sampai anak-anakku sekalian, karena mau sekali menjadi seorang raja, mau sekali menjadi seorang pemimpin, hingga keserakahan masuk dalam dirinya, akhirnya unsur moral dikesampingkan. Unsur-unsur yang negatif, unsur-unsur positif yang harus jalankan itu dikesampingkan karena keserakahan sudah masuk ke dalam diri kita. Jadi anak-anakku, kalau di rumah biasakan juga jangan melakukan belajar dari sedini mungkin, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mewakili sifat keserakahan. Jangan selalu mau dia punya, padahal bukan dia punya. Nah, itu harus memilih yang mana yang baik, yang mana tidak, yang mana keserakahan, yang mana bukan keserakahan, seperti itu. Jangan sampai karena keserakahan menguasai diri kita, semua unsur moral dikesampingkan, seperti itu. Nah iya arung mangkaui nade pada toi barakana saloe, pada toi barakna saloe nade uaina. Nah, seperti air yang seperti sungai yang tidak ada airnya. Apa itu maknanya? Apa itu maknanya? Pada toi barakna saloe nade uaina. Nah, papasan tersebut mengandung makna semantik. Pada kata saloe nade uaina adalah simbol sungai yang tidak memiliki air. Air memiliki simbol kehidupan. Sungai identik dengan air sebagai sumber kehidupan. Nah, jika sungai merengas dan ditinggalkan oleh orang di sekelilingnya, apa maksudnya ini? Nah, jika sungai itu kering, tidak ada airnya, tidak ada manfaatnya yang bisa kita ambil, otomatis orang akan meninggalkan tempat tersebut. Nah, bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin? Kalau kita tidak bisa memberikan kehidupan yang layak, otomatis kita akan ditinggalkan. Kalau kita tidak melayani rakyatnya. Nah, bagaimana kalau kita nanti menjadi seorang presidennya? Anak-anakku, belajar dari sekarang. Oh, ketika saya menjadi seorang pemimpin, harus saya bisa memberikan kehidupan untuk rakyatnya. Bagaimana menjadi contoh, menjadi seorang ketua kelas. Dalam hal kecil saja dulu dipelajari. Jadi ketua kelas, dapat melindungi teman-temannya. Mungkin ada teman-temannya yang sedikit tertinggal sehingga dibully sama teman-temannya yang lain. Nah, otomatis kita sebagai ketua kelas atau seorang pemimpin harus menjaga itu semua, menjaga teman-teman tak. Seperti contoh ibaratnya tadi sebagai sumber kehidupan. Nah, kalau kita sudah memberikan penghidupan, kita bisa melindungi teman-teman, otomatis orang akan datang juga di kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Seperti itu, kita jaga teman-teman, jangan sampai ada yang dibully, jangan sampai ada yang melakukan perbuatan-perbuatan untuk menindas temannya. Nah, dan perlu Anandaku ingat, orang Bugis Makassar itu tidak pernah membuli. Kalau ada anak-anak atau siapapun yang melakukan pembulian, maka dia tidak disebut sebagai laki-laki jantan suku Bugis Makassar. Begitupun juga dengan perempuan. Jangan pernah membuli sesama tak perempuan. Itu tidak mencerminkan perbuatan dari suku Bugis. Tidak ada orang suku Bugis itu selalu membuli. Yang ada itu selalu memiliki rasa iba terhadap teman-temannya. Kalau ada temannya mengalami kekurangan, entah ke fisik dan mentalnya, kita harus melindunginya, menjaga, menemani, bukan ditinggalkan. Nah, itu kalau belajar dari sedini mungkin menjadi seorang pemimpin. Mungkin sekarang tidak mau jadi begini deh, tidak mau jadi pemimpin deh, tidak mau jadi ketua kelas deh, tidak mau jadi wali kota nanti kalau besar. Tapi pas takdirnya ada yang terpilih nanti tiba-tiba menjadi seorang wali kota, tapi karena jarang belajar pasang, akhirnya mengalami kehancuran seperti itu. Jangan sampai tinggalkan semua orang-orang yang ada di sekeliling tak, karena tidak bisa memberi sumber kehidupan.
Nah, itu kita perlu perhatikan. Nah, adele. Naya alirinna linoe uppaki uangenna. Yang pertama itu makasedinna sewani arum melempue. Maduanna topan rita bokorengi lino. Selanjutnya batuanna pakasiwanani riallahu ta'ala nopogau. Kemudian matulunna tosogie nama lobo. Mapakna pakeree nasabara. Nah, itu perhatikan 4 tiang dalam suku Bugis Makassar agar kita selalu terjaga. Nah, maknanya seperti apa? Artinya dunia ini memiliki 4 tiang. Raja atau penguasa yang jujur, ulama yang suhud, orang kaya lagi dermawan, kemudian orang miskin yang sabar. Nah, bayangkan ketika satu saja yang tidak ada di sini, otomatis dunia ini bisa hancur, bisa rubuh kalau salah satunya tidak ada. Contoh, tidak memiliki raja atau penguasa yang jujur. Penguasanya selalu berbuat bohong, rajanya selalu bohong. Akhirnya dunia dalam kehidupan bernegara itu bisa hancur. Bisa saja mengalami kemunduran, bisa saja terjadi permasalahan dan sebagainya. Nah, kalau kita punya penguasa yang jujur, otomatis kita merasa terjaga. Otomatis dia bisa mengembangkan tempatnya, wilayahnya. Nah, kemudian ulama yang suhud. Kita harus selalu memiliki ulama yang suhud. Daerah tersebut harus memiliki ulama yang suhud. Bagaimana caranya? Belajar baik-baik. Mungkin ada yang tahfiz Al-Quran, mungkin ada yang bidang keilmu agamanya bagus, bisa lebih tingkatkan itu. Bisa saja kita jadi ulama di tempat kita memberikan ilmu-ilmu yang baik. Bayangkan kalau satu tempat tidak ada ulamanya, bisa saja banyak sekali perbuatan-perbuatan negatif. Bisa saja banyaknya perjudian, banyaknya pencurian karena tidak ada yang memberikan ilmu. Kemudian orang kaya lagi dermawan. Nah, ini percuma kaya kalau tidak dermawan. Karena kenapa kita tidak bisa membantu? Kita tidak bisa membantu teman-teman. Kita tidak bisa saling mengasihi. Walaupun kita kaya, tapi kalau tidak punya sifat dermawan itu sama saja. Sama saja tadi kita bisa katakan dia seorang yang miskin yang sebenarnya. Nah, begitupun juga orang miskin yang sabar. Kalau orang miskin yang tidak sabar bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, pergi mencuri dan sebagainya. Nah, kalau orang miskin yang sabar itu adalah orang kaya yang sebenarnya, karena dia mampu sabar melewati jalan kehidupannya. Nah, bagaimana mungkin dia sabar, dia belajar baik-baik, dia sekolah baik-baik, akhirnya dia bisa mengubah dari keluarganya yang miskin menjadi keluarga yang kaya, seperti itu. Nah, kemudian ada perkataan makedai arumbila iya rasangi wanua iya pa nabadeceng yang kerangi engkapi epae wawangena rilalem panua sewani ada ripasarie maduanna wari ria tutui. Nah, seperti itu. Apa artinya? Berkatalah Arumbila, suatu negeri baru baik pemerintahannya apabila 4 hal di dalamnya. Yang pertama, adat yang diperkuat. Yang kedua, warik yang dijaga dengan baik. Ketiga, ibarat yang berkelanjutan. Kemudian keempat, janji yang tidak dipungkiri. Seperti itu. Nah, apa maknanya? Adat diperkuat. Maksudnya itu adat atau norma-norma yang betul-betul dilaksanakan, dipelihara atau dijaga dan dilestarikan. Nah, warik adalah tatanan hidup atau aturan yang membedakan hal yang patut dengan yang tidak patut.
dalam hidup bermasyarakat hal ini perlu dijaga dengan baik agar ketentraman masyarakat tetap dijaga. Nah, ini poin penting lagi. Hal ini perlu dijaga dengan baik agar ketentraman di masyarakat tetap terjaga. Nah, ini yang penting agar ketentraman di masyarakat tetap terjaga. Harus betul-betul mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Jangan sampai ketika kita menghindari hal yang seperti ini, menghindari sifat-sifat warik, kita tidak menghindari perbuatan negatif, bisa saja itu tidak menimbulkan ketentraman, justru malah konflik di tengah-tengah kita. Bayangkan banyaknya sekarang terjadi tawuran, perkelahian, dan segala macam. Karena kenapa? Dia tidak memiliki aturan-aturan, dia tidak tahu membedakan yang mana hal baik, yang mana buruk. Pokoknya sapu rata semua. Mungkin ada temannya yang dipukul, akhirnya tawuran. Nah, itu hal-hal yang tidak patut dalam bermasyarakat. Suka berkelahi, suka balap liar, dan sebagainya. Tidak menjaga ketentraman di masyarakat dan tetap terjaga. Nah, itu anakku sangat penting belajar papasan supaya tentram hidup tak. Jangan sampai tidak menjalankan papasan, hidup tak itu tidak merasa tentram. Akhirnya dari sekolah tidak merasa tentram, akhirnya di kehidupan dewasa nantinya itu dia begitu-begitu saja. Kemudian rapang, maksudnya hukum yang ditegakkan lurus terus menerus. Hukum yang ditegakkan terus menerus. Janji yang tidak dilupakan. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah kita memberi janji, yang kita pernah lupakan itu janji tak. Janji yang harus ditepati artinya kejujuran yang harus dipelihara. Harus selalu jujur. Nah, seperti ini. Kalau kita tidak bisa melakukan apa janji tak, setidaknya jangan kita berjanji. Jangan sampai itu akan ditagih di kemudian hari. Ditagih di akhirat kalau terlalu banyak memberi janji. Nah, harus jujur, jangan sampai dengan kebohongan tak akhirnya kita sendiri yang mengalami disanksi sama Tuhan, didapatkan bencana kah atau sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada papasan anak-anakku bisa baca, mungkin dari teks yang tadi, Makkedai Arubila ya panariaseng onrong. Nah, itu Makkedai Arubila ya panariaseng onrong pada ceng wanuai engkapi enenge wawengenna. Seperti itu. Sewani engkapa arung riwanuai nama lempu. Maduanna engkapi wae tuona. Matulunna maluampi asusurenna. Seperti itu. Nah, apa maknanya yang tadi? Menurut Arumbila, suatu negeri bisa dijadikan tempat tinggal yang nyaman apabila memiliki raja yang jujur. Nah, yang dimaksud raja di sini adalah pemimpin atau kepala negara yang dipercaya oleh rakyat untuk mengendalikan pemerintahan negeri itu. Nah, jadi ketika menjadi seorang pemimpin, memiliki raja yang jujur itu, orang akan nyaman tinggal di tempat tersebut. Memiliki ketua kelas yang jujur, memiliki ketua ekskul yang jujur, pasti kita semua anggota-anggotanya akan merasa nyaman. Oh, ini ketuaku jujur ki, nyaman kak saya berada di organisasi ini. Nah, tapi kalau tidak jujur, maka semua orang-orang yang ada di organisasi tersebut akan meninggalkannya. Nah, kemudian papasan di atas memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya suatu negeri dikatakan tempat yang nyaman bagi masyarakat. Bagi papasan berikut memberikan gambaran tentang orang-orang yang pantas memimpin suatu negeri. Jadi belajar dari sekarang untuk memantaskan di kemudian hari bahwa kita memang benar-benar bisa menjadi seorang pemimpin. Bisa memberikan masyarakat kenyamanan, ketentraman, seperti itu. Jadi mulai belajar dari sekarang anak-anakku. Belajar bagaimana memantaskan diri di kemudian hari. Seperti itu. Nah, adapun juga papasan dongirikeng tematipa, salipurekeng temadinging, wasekeng temakapa. Apa artinya?
Pemimpin menjaga agar burung pipit tidak memakan padi rakyatnya. Artinya pemimpin menjamin agar harta benda rakyat tidak dicuri atau dirampas orang lain, orang jahat. Pemimpin menyelimuti agar kami tidak dingin. Artinya pemimpin menjamin ketersediaan pakan, perumahan, dan kesehatan rakyat. Nah, bagaimana ketika nanti anak-anakku menjadi seorang pemimpin? Bagaimana kita bisa melindungi rakyatnya? Bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari di kelas, contohnya kita bisa melindungi teman-teman tak dari orang yang suka membuli. Nah, bagaimana ketika kita jadi ketua kelas, kita bisa merasa nyaman. Bagaimana ketika yang dibully tadi bisa diberi perlindungan sama ketua kelas, ketua organisasi. Nah, itu salah satu perannya. Nah, ikatan padi yang tidak hampa. Artinya pemimpin mengusahakan agar rakyatnya tidak kehabisan makanan dan selalu memperoleh panen yang cukup. Seperti itu. Nah, rusa taruh arung dan rusa taruh ada. Rusa taruh ada dan rusa taruh anang. Nah, apa maknanya ini papasan? Bisa kita lihat di sini. Artinya itu batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat. Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum. Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat. Nah, jadi bisa saja ini kita artikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, seperti itu. Dalam ungkapan itu, jelas tergambar bahwa kedudukan rakyat amat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rakyat berarti segala bagi negara itu. Merupakan penguasa diberikan segelintir kepercayaan untuk memimpin. Jadi jangan sia-siakan kepercayaannya rakyat tak. Nah, bisa lagi dilihat di sini. Ngowai napedei syiri'e. Bagaimana itu ketika kita serakah, maka menghilangkan rasa malu. Contoh saja kalau di rumah tak, kalau kita keserakahan itu secara tidak langsung kita sudah belajar menghilangkan rasa malu, sudah hilang rasa malu tak kalau kita sudah serakah. Jadi belajar perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Jangan punya sifat keserakahan. Hilangkan dari sekarang sifat keserakahan. Jangan bawa terus sampai tak tua nanti. Karena itu menghilangkan rasa malu. Jangan sampai kita jadi orang yang mati sirik atau todek gaga sirikna atau mapaka sirik-sirik. Itu karena keserakahan. Jangan sampai seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, kemudian gau mawatangi palajangi risaro mase-mase rilalem panua. Nah, ini anak-anakku kita bisa tulis ini dan kita maknai apa maksudnya ini. Apa maksudnya ini gau mawatangi palajangi risaro mase-mase rilalem panua. Apa maksudnya itu? Kemudian ini cekonge petui lolonna tosompu lolongang. Apa artinya ini? Apa maknanya ini? Nah, itu. Kemudian mabelle perrue pabelaiwi gau tepe tongenge rewanwai. Apa maksudnya ini? Apa makna dari papasan yang ada di depan tak? Itu kita harus bisa jadikan salah satu bahan pembelajaran ketika nanti sudah dewasa. Jadi itulah pentingnya mengapa kita belajar papasan. Bukan hanya untuk hari ini selesai juga papasannya, tidak. Tapi ini papasan berlanjut sampai tak di liang kubur. Nah, bukan karena hari ini belajar papasan, sudah itu selesai belajar, selesai juga papasan, tidak seperti itu. Harus dijalankan papasan supaya tidak terhindar supaya bisa terhindar dari perbuatan negatif, terhindar dari hukuman, tidak dapat malapetaka. Nah, harus dijalankan papasan. Tidak ada papasan yang buruk-buruk yang pernah disampaikan orang tua tak. Tidak ada pernah pasang loki mala nuna tawe, loma panga-panga. Tidak pernah itu ada yang seperti itu. Paling ambillah yang hakmu, jangan ambil yang bukan hakmu. Nah, seperti itu. Anak-anakku harus belajar terus. Bukan bilang papasan meseng dipelajari, tapi harus memang selalu tanamkan ini papasan.
biarpun mungkin dulu gini tidak berlaku sekarang, justru sekarang diperlukan papasan karena semakin pergaulan itu semakin bebas, semakin banyak negatifnya. Jadi kita imbangi dengan papasan. Kita selalu mengingat pesan-pesan orang tua tentang pergaulan juga. Nah, seperti itu. Jadi ini juga kecurangan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jangan sampai seperti itu. Nah, itulah tadi papasan yang telah saya jelaskan. Mungkin ini sebagai 1-2 papasan. Masih ada di luar sana papasan yang sangat Nandaku perlu pelajari, terapkan di dalam kehidupan nyata, diterapkan dalam kehidupan tak yang sekarang yang masih muda. Papasan itu menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi itulah tadi papasan, semoga kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu materi dari saya. Papasan Toriolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.